Halo cuy, kali ini gue balik dengan film motivasi. Film ini berjudul The Pursuit of Happiness. Adalah film motivasi terbaik yang pernah saya tonton. Film ini menceritakan kisah nyata seseorang, Chris Gardner, yang adalah seorang wirausaha, investor, dan sekaligus broker saham. Film ini disutradarai oleh Gabriel Muccino, yang diperankan oleh ayah saya, Will Smith. Lalu Jaden Smith yang adalah adik saya. Dan terakhir adalah Tandy Newton. Keluarga mereka begitu sederhana. Dan ada sedikit permasalahan di bagian finansial. Mereka berjuang untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Tetapi istrinya tidak tahan dengan tekanan atas finansial mereka. Sekaligus tidak bisa menerima kenyataan bahwa suaminya belum bisa membahagiakan mereka. Itu membuat dia meninggalkan suaminya dan anaknya yang berumur 5 tahun. Ayahnya mendapatkan peluang untuk bisa magang di suatu perusahaan pialang saham yang sangatlah besar. Tetapi tidak diupah selama masa magangnya. Mereka harus menjual mesin portable kesehatan, yang dulunya mereka menginvestasikan tabungan mereka untuk membeli mesin itu. Tetapi berjalannya waktu, sebagian rumah sakit besar masih belum bisa menggunakan mesin itu, alias belum dibutuhkan. Perjalanan hidup sang ayah merawat anaknya pontang-panting, dan hidup mereka hanya bergantung pada mesin portable yang harus dijual. Apakah mereka akan mengejar kebahagiaan itu? Tanpa basa-basi, kita langsung aja. Skoi! Diawali dengan seorang ayah yang mengantar anaknya ke penitipan anak. Ayahnya bernama Chris Gardner, dan anaknya bernama Christopher. Chris membawa mesin tulang portable yang harus dia jual di rumah sakit besar. Tapi mesin itu masih dianggap belum penting untuk sebagian rumah sakit. Ini adalah istrinya, yang bernama Linda. Suatu ketika, dia melihat lowongan pekerjaan pialang saham. Dia menitipkan mesin portable-nya pada kaum hippies yang sedang mengamen. Bagi kalian yang belum tahu kaum hippies, gua kasih tahu. Hippies adalah sebuah kultur yang muncul di Amerika Serikat sekitar tahun pertengahan 1960-an. Sebagian dari mereka adalah pecandu narkoba. Chris yang sedang mencari informasi melihat orang itu telah membawa lari mesin portable-nya. Dia pun mengejar orang itu. Tetapi Chris gagal mendapatkan mesinnya. Besoknya, Chris yang sedang sarapan bersama Christopher menonton TV yang sedang membahas tentang Rubik. Ternyata, tahun 1981, awal boomingnya mainan yang mengasah otak ini. Di zamannya, Rubik bisa diselesaikan dalam jangka waktu 30 menit. Dan hanya orang pintar matematika saja yang dapat menyelesaikannya. Chris pun melakukan aktivitas biasanya dengan mengantar anaknya ke tempat penitipan anak dan berusaha menjual mesin portable lainnya di rumah sakit lain. Dia mencoba untuk melamar pada perusahaan pialang saham. Chris Gardner. Hi. Hey, I wanted to drop this off. We'll start with this, Chris, and we'll call you if we want to sit down. Di saat dia hendak pulang, dia melihat orang yang mencuri mesinnya, lalu mengejar mereka, dan berhasil mengambilnya kembali. Istrinya Linda sangat kecewa akan Chris yang belum menjual satupun mesin akhir-akhir ini. Besoknya, dia kembali ke perusahaan pialang saham dan bertemu dengan manajernya. Dia berusaha mengambil hatinya agar bisa diterima di perusahaan itu. Chris yang sudah tahu cara memainkan Rubik itu membuat kagum manajernya. Manajer pun turun dan meninggalkan taksi, tapi tidak membayar ongkos taksi.
Chris yang tidak mempunyai uang untuk membayar taksi mencoba melarikan diri. I should have paid you. He should have come here. I'm sorry. Chris berlari dan memaksa untuk masuk dalam kereta yang akan tertutup dan membuatnya harus melepaskan mesin portable-nya itu. Situasi ini membuat dia sangat terpuruk, ditambah dengan istrinya yang akan membawa Christopher dari rumah. Dia bergegas kembali ke rumah. Tapi, sesampainya Chris di rumah, Linda sudah membawa Christopher. Chris mendapatkan telepon dari manajer pialang saham. Mereka mengundang Christopher untuk wawancara di perusahaan pialang saham. 4796. Besoknya, dia bertemu dengan Linda Don't you hear dan me? mengatakan bahwa Christopher harus bersamanya. Christopher's staying with me. You're the one that I am not happy anymore. I'm just not happy. Chris yang lagi ngecat rumah didatangi oleh polisi bahwa dia harus membayar tilang yang sudah jatuh tempo. Dia pun harus bermalam di penjara. Besoknya, dia bergegas untuk wawancara di perusahaan pialang saham. Chris hanya menggunakan baju biasa, dan badannya dipenuhi dengan bekas cat. Manajer dan direktur perusahaan melihat penampilan Chris yang seperti buruh bangunan, agak ragu untuk menerimanya di perusahaan itu. Tapi Chris yang apa adanya mengatakan situasinya saat itu, tanpa harus berbohong. Dia diterima magang tanpa dibayar selama 6 bulan. Linda meninggalkan Chris dan Christopher untuk pergi ke New York. Chris yang menunggak kontrakan harus pindah ke kontrakan yang lebih kecil. Di lapangan basket, Chris memberikan sedikit pelajaran soal kehidupan pada anaknya. Hey, don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right? You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. Chris berhasil menjual satu mesin portable-nya. Hal itu membantunya untuk menghidupi mereka selama 2 minggu. Chris mulai magang di perusahaan pialang saham dengan tidak diberikan upah sama sekali. Financial plan. In essence, You're here because you know somebody. Some of you guys are here because you think 800,000 in commission dollars. X number of calls equals X number of price dollars in the company's pocket. Chris yang melihat mesin portable-nya mencoba mengambilnya dari orang itu. Tetapi Chris ditabrak oleh mobil. Itu membuat Chris kehilangan orang itu. Semasa dia bekerja, dia sangat terbebani dengan atasannya yang selalu menyuruhnya. Tetapi itu adalah proses yang harus dia lalui. Chris mendapatkan nasabah pertamanya dan akan bertemu 20 menit ke depan. Tapi atasan selalu menyusahkannya. And you have to Jimmy that. Jimmy, what? Dan itu membuat dia gagal bertemu nasabahnya. Tapi seorang Chris yang sangat bijaksana mencoba mendatangi nasabah dan meminta maaf atas keterlambatannya menemui nasabahnya itu. Nasabah yang melihat Chris adalah sosok orang baik mengajak Chris menonton pertandingan football di ruangan VIP. Which was millions. Dia mendapatkan relasi dengan pertemuannya. Besoknya, dia melihat orang yang memegang mesin portable-nya. I gotta get back to the 60. Lalu dia mengambilnya. Chris mencoba menjual mesin itu. Tapi mesin itu sudah tidak berfungsi lagi. Sesampainya di apartemen, dia melihat barang-barangnya sudah dikemas, berada di depan pintu. Karena dia belum membayar apartemennya selama 3 bulan. Chris mencoba beristirahat di stasiun kereta api. Di adegan ini menunjukkan betapa pentingnya peran seorang ayah untuk anaknya. Seconds. What is it?
Dinosaurs. Look around. Look at all these dinosaurs. Wait, watch out. What is it? Don't step in the fire. Watch out! Watch Whoa, out! oh my goodness. A T-Rex. That's it's a cave. Come on. Right here, right here. Hurry. Hurry. Di sisi lain, dia sangat sedih dengan keadaannya yang sangat sulit merawat Christopher. Chris mendapatkan penginapan gratis untuk tunawisma. Tapi harus mengantri berjam-jam untuk mendapatkannya. Dia harus mengalami perkelahian untuk mendapatkan jalur antrian. I came from work. I got my son. Setiap hari, dia harus antri tepat waktu agar bisa mendapatkan penginapan itu. Tibalah di saat ujian akhir pialang saham. Chris selesai lebih cepat dari karyawan magang lainnya. Di depan kantor, dia bertemu dengan pemimpin perusahaan yang meminjam uang $5. Five is good. 5 is low. Mungkin $5 adalah nominal yang sangat sedikit. Tetapi buat Chris, itu adalah nominal yang sangat berarti di situasinya saat ini. Mereka yang lagi mengantri di penginapan tunawisma, tetapi tempat itu sudah terisi penuh. Itu membuat mereka harus bermalam di kereta. Situasi Chris saat ini harus menjual darahnya agar bisa bertahan hidup dan membeli spare part mesin portable-nya yang rusak itu. Chris berhasil memperbaiki mesin itu dengan penerangan seadanya. Besoknya, dia menjual mesin portable terakhir di rumah sakit. Thank you very much. 250. 40, 60, 80, 200. Itu membuat mereka dapat beristirahat di hotel tanpa harus antri di penginapan tunawisma. Besoknya, Chris yang sedang bekerja dipanggil atasannya dan memberikan kabar baik bahwa Chris memenangkan posisi untuk menjadi staf pialang saham. Wear one tomorrow, though, okay? Would you like that, Chris? So, welcome. Good luck, Chris. Dan sekaligus mengembalikan uang $5 yang dia pinjam. Di adegan ini, Chris sangat-sangatlah senang dan sekaligus bangga akan dirinya. Orang ini adalah Chris Gardner yang sebenarnya. Itulah akhir cerita dari film The Pursuit of Happiness. Christopher Paul Chris Gardner adalah seorang wirausaha investor dan broker saham pada awal tahun 1980-an. Dia berjuang membesarkan putranya yang masih sangat kecil. Pada tahun 2012, ia mempunyai perusahaan saham miliknya sendiri yang berada di Chicago. Hidup ini hanya ada satu kata, yaitu proses. Tidak ada yang instan di dunia ini. Jika kalian suka video ini, like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.